Woi. Saya ceritakan pengalaman misteri saya di Kepulauan Aru. Kebetulan saya di sana mendapatkan kehormatan dari kampung itu. Kok ada orang lari-lari di atas kapal ini? Belakang kapal itu ada orang berdiri, orangnya tinggi sekali, Pak. Sebelum saya yang tidur ketiga kalinya ini, saya kan menyiapkan parang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman semuanya, dimanapun Anda semuanya berada. Kali ini kita tidak mendatangkan bintang tamu, namun kita akan sedikit review wawancara dengan salah satu tim dari Josh Bloko Misteri. Awalnya gini teman-teman, awal berdirinya channel Josh Bloko Misteri ini karena salah satu pengalaman dari tim kita sendiri, yaitu Bang Happy ini yang sudah ada di studio, tentang pengalamannya mengalami hal-hal mistik, hal-hal misteri di luar logika, di luar nalar yang dialami oleh Bang Happy di saat Bang Happy berada di luar Jawa dan di seluruh Indonesia ini. Jadi muncul ide untuk membuat channel misteri ini karena satu pengalaman dari Bang Happy ini yang salah satu pendiri dari channel Josh Bloko Misteri. Oke, langsung saja kita sapa Bang Happy. Selamat malam. Selamat malam Pak Aryo. Gimana ini, sehat-sehat Bang Happy? Alhamdulillah sehat. Gini, tapi tahan sebentar. Seperti biasa teman-teman jangan lupa like, subscribe dan juga banyakin komen di bawah. Dan sepertinya cerita-cerita misteri dari teman-teman semuanya bisa kami unggah di channel ini, atau teman-teman sendiri yang punya cerita-cerita tentang misteri bisa kita undang ke studio Josh Bloko Misteri. Itu sebelum punya ide untuk membuat channel misteri seperti saat ini, Bang Happy ini kesibukannya apa ya sehari-hari, Bang? Saya wira swasta bergerak di kuliner, Pak Aryo. Bergerak di kuliner. Ya. Terus pengalaman Bang Happy, kenapa kok Bang Happy ini kok punya ide untuk membuat channel tentang misteri, tidak channel yang lain tentang kulinernya Bang Happy atau tentang pekerjaannya? Itu salah satunya ide muncul dari apa itu? Nah, jadi begini Pak Aryo. Sebenarnya misteri ini bisa kita lihat dari edukasinya juga. Edukasi. Jadi kalau walaupun judulnya misteri, tapi bukan berarti kita terus mengarah ke yang hal-hal yang seperti itu. Bisa juga untuk edukasi, untuk ke masyarakat agar lebih baik. Dan kemarin muncul ide seperti itu karena berdasarkan pengalaman saya sendiri yang pernah mengalami hal-hal misteri, baik di Jawa sendiri dan di luar Jawa. Karena saya juga sering keluar Jawa, sering silaturahim kemana-mana gitu Pak Aryo. Dan di sini nanti akan saya ceritakan pengalaman misteri saya di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru di Indonesia Timur. Kepulauan Aru itu Indonesia Timur, Indonesia bagian paling tenggara, sudah berbatasan dengan Australia. Jadi saya ke sana itu sudah 3 kali Pak Aryo. Tahun 2015, 2018, dan tahun 2021. Itu Pak Aryo. Nah, saat itu kebetulan kan saya ini punya adik-adik angkat yang kebetulan kan mereka kuliah semua di Solo sini. Stop dulu Bang Happy. Ya. Kita tetap masih di Omiris, obrolan misteri. Bang Happy bisa ceritakan tentang pengalaman kejadian-kejadian yang tidak logis di saat itu, seperti apa? Bisa Pak Aryo. Jadi saat itu tahun 2015 saya silaturahim ke Kepulauan Aru di tempat adik-adik saya angkat.
Jadi adik-adik angkat saya ini kebetulan mereka kan kuliah di Solo, swasta ilmu di Solo. Dari daerah sana, terus mereka semua tinggal di rumah saya, dan akhirnya saya ingin silaturahim ke tempat mereka untuk mengenal mereka dan keluarganya lebih baik. Nah, saat itu tahun 2015 itu saya pergi ke sana, ternyata rumah mereka ini masih masuk lagi di perkampungan, Pak. Jadi Kepulauan Aru itu bentuknya kepulauan-kepulauan yang kalau saya anggap itu sebenarnya kalau kita bilang di sini selat. Iya. Ya, kepulauan-kepulauan ini terpisahkan oleh selat. Cuma kalau di sana itu bagi mereka selat itu cuma istilahnya cuma sungai. Ya, kalau di sini kayak sungai gitu. Ya, padahal kalau menurut saya selat karena kan lebar, Pak Aryo. Beda antara selat sama sungai. Dari kota, jadi Kepulauan Aru itu ibu kotanya ada di namanya Pulau Dobo. Oh, Pulau Dobo. Pulau Dobo. Ternyata rumah adik-adik saya ini, kampungnya ini masih sekitar 5 jam dari Pulau Dobo itu kalau naik kapal ketinting. Ya, kapal-kapal yang kayak kapal nelayan Ya, kecil. nah, karena memang mayoritas di sana mereka nelayan. Nah, saat itu singkat ceritanya saya berangkatlah ke kampung mereka. Ternyata di kampung mereka ini cuma kampung kecil. Mungkin hanya ada sekitar 30 kakak. Satu RT itu ya kalau satu di kampung. Kalau di sini satu RT iya, ya. Pak. Kalau di sana satu kampung itu pun rumahnya ada yang berdekatan, ada yang agak jauh. Terus saat itu kebetulan saya di sana mendapatkan kehormatan dari kampung itu untuk diberikan nama belakang FAM. Kayak kalau orang daerah di Medan itu kayak marga. Marga, gitu. betul, marga. Kalau di sana istilahnya FAM. FAM. Gitu, ya FAM. Nah, setelah dikasih kehormatan untuk diberikan nama itu, saya sejak saat itu boleh bermain kemanapun di daerah itu. Nah, jadi memang di sana kan tidak boleh sembarangan orang masuk, Pak. Tidak boleh sembarangan orang menjelajah wilayah mereka, tidak boleh. Akhirnya mungkin karena mereka sendiri pun merasa saya ini abangnya dan saya ini yang merawat anak-anak mereka di sini. Akhirnya saya boleh kemanapun setelah upacara adat diberikan nama, diberikan marga itu tadi. Saya boleh kemanapun, bahkan saya boleh mengambil hasil laut, bahkan saya boleh mengambil hasil hutan, istilahnya seperti itu, bebas. Nah, saat itu setelah acara itu saya memberanikan diri ikut mereka untuk mencari ikan. Di selat tadi atau di laut? Ya, di sungai-sungai, Pak. Di sungai-sungai. Karena mereka ini memang Kepulauan Aru ini memang isinya sungai-sungai seperti itu. Jadi kampung-kampung antar kampung itu terpisah oleh sungai. Itu kalau mereka bilang. Tapi kalau bagi saya itu selat, Pak, karena luas, Pak. Seluas apa sungai itu kayak di sini kayak Sungai Berantas atau seluas mana itu? Nah, kalau sungai yang dianggap mereka sungai itu, kalau Sungai Berantas itu mungkin lebarnya pun bisa 5 kali lipat, Pak. 5 kali lipat ya? Kalau bagi saya itu kayak selat, Pak, ukurannya. Itu satu kampung mau ke kampung yang lain di kabupaten yang sama itu jauh ya? Jauh, dan Pak. masih banyak misteri yang belum terdeteksi di apalagi di sana kan masih banyak sisa-sisa perang pas perebutan Papua Barat itu antara Belanda dan Indonesia. Itu kan memang laut mereka ini yang dipakai, Pak, Laut Aru ini, Pak. Gitu. Jadi saat itu kebetulan saya diajak oleh adik-adik saya ini untuk mencari ikan. Nah, saat itu kan baru musim ikan samandar namanya. Ikan samandar ini mereka ini kan kalau pas air naik, mereka ini kan masuk ke hutan-hutan bakau itu. Ya, di sana hutan bakaunya masih asri, Pak,
masih asri. Jadi pohon-pohon bakau itu bisa setinggi kelapa-kelapa itu, Pak. Pohon bakau itu karena memang masih alami, belum tersentuh. Gitu. Jadi saat itu saya diajak untuk mencari ikan. Pas air pasang itu siang hari, Pak. Air pasang itu siang hari, kita sampai ke lokasi agak sore. Agak sore, akhirnya kan kita pasang jaring itu. Ya. Pasang jaring mengelilingi hutan bakau ini. Itu nanti untuk menjebak ikan ketika air turun ini kan ikan balik. Ya. Mereka nanti akan kesangkut ini di jaring-jaring ini. Kita tinggal ngambilin kan gitu kan, Pak. Setelah kita pasang, kita balik lagi ke kampung. Malamnya saya diajak lagi sama mereka. Kebetulan lokasinya itu dari kampung ya, sungainya itu yang kita untuk mencari ikan itu lumayan jauh, Bapak. Lumayan jauh. Terus saat itu kita kembali lagi ke sungai untuk memeriksa jaring kita. Nah, adik saya itu bilang begini, adik-adik saya, abang di kapal aja, Bang. Soalnya di hutan bakau di sini itu kalau di sana bilangnya wakat. Wakat itu semacam kayak wakat itu hutan bakau, Pak. Oh gitu. Istilahnya bahasanya mereka wakat. Abang jangan ikut ke hutan bakau karena abang nggak pakai sepatu. Oh gitu. Karena kalau kita menginjak hutan bakau itu kan kaki ini bisa masuk sampai ke Pak, ke paha sini. Lebih, Pak, kalau lutut lebih ke paha. Itu yang bikin capek kan itu sebenarnya. Karena kan jalannya jadi berat. Terus Bang Happy ini ditinggal sendiri di ditinggal sendiri, Pak. Ditinggal sendiri dengan penerangan cuma lentera kecil. Terus adik-adik saya ini turun. Karena kan airnya surut. Turun memeriksa jaring. Ya karena kebetulan saat itu lagi baru musim ikan samandar itu tadi. Jadi jaring ini full ikan, Pak. Iya. Full ikan. Jadi kalau mereka mau ambil ikannya itu kan dipukulin dulu, Pak, biar ikannya mati. Iya, biar mati. Baru diambil dari jaring. Nah, saat itu saya tuh melihat adik-adik saya itu udah kelihatan kecil karena jaraknya agak jauh, Pak. Iya. Jaraknya agak jauh. Nah, karena saat itu sepi dan saya bingung mau aktivitas apa di dalam kapal. Setelah minum kopi, merokok, selesai, singkat cerita saya masuk ke dalam kapal motor itu, Pak. Jadi kalau di kapal motor mereka ini kan atasnya itu ada atapnya. Iya. Dan ada kotak kecil itu untuk duduk pengemudi sebenarnya. Tapi saya fungsikan, saya naik turun dari situ, Pak, bukan dari pintu. Jadi biar lebih dekat gitu loh. Ya. Nah, itu saya tutup karena kan di sungai banyak nyamuk. Ya. Saya tutup. Singkat cerita ini saya tidur, Pak. Tidur. Sebelum saya tertidur itu kok ada orang lari-lari di atas kapal ini. Jadi kan suaranya kelihatan karena kan ini kapalnya kayu, Pak. Papan-papan kayu. Jadi duk bolak-balik itu berkali-kali terulang-ulang seperti itu. Terus akhirnya kotak yang di atas ini tadi yang buat keluar masuk yang sebenarnya untuk duduk pengemudi ini tadi saya buka. Saya cek ke atas. Saya lihat, saya kelilingi, saya tengok kanan kiri belakang kapal, nggak ada siapa-siapa, Pak. Itu posisi di kapal tuh masih di tengah sungai ya? Iya, di tengah sungai. Jadi kan kita buang jangkar di situ, Pak. Dan jauh dari perkampungan juga? Jauh. Nah, sempat saat itu saya itu melihat dari kejauhan. Itu ada orang mendayung perahu, tapi yang kelihatan itu kan senternya, Pak. Iya. Senter yang mereka kan kalau pakai senter yang ada di kepala. Nah, saat itu dari jauh itu sempat saya lihat. Cuma saya berpikirnya itu paling bapak. Jadi bapak itu maksudnya orang tua dari adik-adik angkat saya ini. Biasanya kan kalau adik-adik ini baru mencari ikan kan bapak ini sukanya nyusul. Tapi kan karena bapak ini walaupun tua fisiknya bagus, dia dayung perahu nyusul kita itu, Pak. Terus saya berpikiran positif itu paling bapak mau kesini mau nengokin anak-anak kan gitu. Ya sudah, karena jaraknya masih jauh, saya tinggal tidur lagi, Pak. Singkat cerita,
itu ada orang lari lagi, Pak. Di atas kalau mereka bilang ini, kalau atap kapal ini namanya bruk kapal. Nah, itu lari-lari lagi, bolak-balik lari-lari lagi. Sampai yang kedua kalinya itu saya keluar lagi, saya tengok lagi. Sekitaran kapal saya tengok, ternyata tidak ada lagi siapa-siapa di situ. Nah, sampai akhirnya 3 kali seperti itu, Pak. 3 kali seperti itu. Sebelum saya yang tidur ketiga kalinya ini, saya kan menyiapkan parang. Karena di kapal itu kan disediakan parang sebenarnya. Nah, kalau orang-orang sana kan sudah biasa parang-parang seperti itu. Nah, saya berpikir, saya dekatkan kapal ini, saya berpikir siapa tahu ini ada orang jahat, gitu, Pak. Ada orang jahat. Setelah itu suara itu muncul lagi untuk ketiga kalinya. Akhirnya saya keluar bawa parang. Nah, di situ saya terkejut. Ternyata saya lihat di bagian belakang kapal itu ada orang berdiri, orangnya tinggi sekali, Pak. Tinggi sekali, warnanya hitam semua. Warnanya hitam semua. Sampai saat itu saya tanya, "Weh, siapa kamu? Weh, kamu siapa?" Nah, bilang gitu kan. Lah, ini saya mulai takutnya ini orang itu nggak menjawab tapi hilang, Pak. Jadi asli bukan manusia. Bukan manusia. Kalau manusia, kalau dia mau turun dari kapal otomatis masuk ke sungai ini tadi dalam, Pak. Iya. Dalam. Itu dan pasti ada suaranya orang masuk ke air itu. Iya. Itu loh, Pak. Hilang. Ini orang ini hilang, Pak. Tapi dia sempat melihat saya beberapa menit lah. Saya tanya terus, "Kamu siapa? Siapa kamu?" Tak bilang gitu. Nah, saat itu akhirnya lentera ini tiba-tiba mati sendiri, Pak. Ya, kalau di daerah sini kayak itu, tank itu ya. Ya, kayak kalau untuk lentera penerangan kalau kita pas camping kayak zaman dulu kayak gitu. Nah, tiba-tiba mati sendiri, padahal lentera itu kan tertutup rapat, Pak. Iya. Itu kalau nggak dibuka, ditiup, dimatiin, atau sumbunya diputar kan nggak mati, Pak. Nggak mati kalau kena angin. Iya. Nah, saat itu saya sempat takut, Pak. Wah, berarti ini memang bukan manusia ini. Saya tunggu adik-adik saya itu. Saya nggak bisa tidur itu, Pak. Tapi saya nggak berani nongkrong di atas, nggak berani nongkrong di luar. Saya masuk ke dalam kapal itu. Saya tunggu adik-adik saya. Akhirnya adik-adik saya ini 2 orang ini datang. Mereka bawa ikan banyak sekali. Saya sengaja belum cerita dulu, Pak, karena kan mereka masih bolak-balik ngambil ikan kan sampai beberapa keranjang, banyak sekali itu. Terus setelah mereka selesai istirahat sebentar, baru saya cerita, ini tadi abang ada kejadian seperti ini. Wah, ini pertanda nggak baik, Bang, gitu kan. Mereka bilang seperti itu karena adat adat di Aru itu masih kuat sekali, masih kental sekali. Jadi mereka pertanda alam apa itu mereka masih percaya. Dan feelingnya masih kuat karena masih kuat, Pak. Di sana itu saking kuatnya itu mereka ya mungkin karena tuntutan alam mereka ya. Mereka untuk navigasi kapal pun mereka ini bisa kok, Pak, pakai aliran air, pakai arah angin secara manual. Itu, Pak. Jadi pada saat itu akhirnya sudah hampir terang gitu. Sudah hampir terang, mungkin ya sekitar jam 5, jam 6 pagi lah itu. Berarti semalaman nggak tidur itu? Semalaman nggak tidur saya, Pak. Termasuk adik-adiknya Bang Ebi? Kan ikan ini banyak, Pak, ribuan. Kita masukkan ke keranjang itu, diambil mereka itu bolak-balik dari tempat kita menjaring. Kan prosesnya panjang, Pak. Nanti setelah selesai diambilin ikannya kan jaring-jaring itu masih dilipat lagi. Padahal kan kita pasang jaring itu nggak cuma 100 meter, 200 meter, Pak. Mereka kalau ukuran kan yard, ukuran yard. Cuma kalau bagi saya itu mungkin yang dikelilingi pasang jaring mereka itu bisa sampai 3 km, Pak. Mengelilingi pulau, mengelilingi hutan bakau ini tadi. Terus sosok yang jenengan ceritakan tadi muncul kembali atau memang sudah? Jadi begini,
Setelah itu kita kan perjalanan pulang ini. Kebetulan kan air bersih kita ini, air tawar kita ini habis yang di dalam jerigen itu. Ada suara sensor. Kalau di sana bilangnya sensor kayu gitu. Gergaji mesin itu sensor itu. Nah, di situ kita turun. Di situ kan katanya anak-anak ini, di sini ada air bersih bang, kita kesini dulu cuci muka dulu, sama ambil air bersih gitu kan. Nah ternyata suara sensor ini tadi kan omnya anak-anak sendiri, Terus akhirnya baru pertama kali itu juga saya ketemu omnya mereka itu, saya kenalan sama om itu. Anak-anak mandi cuci muka, saya kan soalnya om ini kan orang tua, jadinya saya ajak ngobrol dulu, saya sapa dulu, saya menceritakan kejadian semalam itu. Dan ternyata Pak, saya kan ditanya sama om itu, kejadiannya sekitar jam berapa bang, gitu kan. Saya cerita sekitar jam 2 pagi, gitu loh, jam 2 pagi. Dan boleh percaya atau tidak, ternyata om ini juga mengalami hal yang sama Pak. Jadi om ini kan dari kampung ke hutan ini tadi untuk memotong kayu ini tadi kan dia juga naik kapal. Kapalnya ini kan ditaruh di pinggir. Terus dia turun ke hutan untuk mencari kayu ini tadi. Nah ternyata apa yang saya alami tadi malam itu dialami juga sama om ini, karena om ini juga tidur di kapal. Jadi ada orang yang lari-lari di atas di atas atap kapalnya om ini juga Pak. Itu. Tapi saat itu om memang menasihati saya, yang penting kita di sini niatnya baik, yang penting kita di sini tidak berbuat macam-macam, tidak punya tujuan yang jelek, insya Allah aman Bang Ebi. Gitu. Itu sudah biasa hal-hal seperti itu terjadi di sini, seperti itu. Nah, oh ya sudah om, wong kebetulan saya juga kalau di sini datang pertama kali menginjak kaki di sini ini, saya sudah istilahnya kula nuwun dan mendoakan leluhur-leluhur yang ada di sini. Itu yang di tanah situ sudah saya doakan, saya bilang gitu kan. Oh iya, ini abang yang di Jawa yang abang angkatnya anak-anak ini. Iya om, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya anak-anak ini juga mendengarkan, ternyata kejadian ini sama. Om ini juga ketika sebelum memotong kayu itu, dia tidur di kapal istirahat, dari kampung baru datang mau memotong kayu paginya kan malamnya dia tidur Pak. Ternyata yang dialami saya ini, ada orang lari-lari di atas kapal ini sama seperti apa yang dialami om ini. Om ini juga sama dan jamnya pun sama, sekitar jam 2-an. Berarti sosok hitam yang mungkin berkenalan ya, nggak berniat mengganggu, tapi memang itu sosok yang sering muncul di wilayah-wilayah Kepulauan Aru itu. Jadi kalau di sana itu istilahnya ada setiap wilayah itu ada penunggu lah, penunggu. Ya, cuma kalau di sana itu istilahnya namanya petuanan ya. Ya, petuanan. Jadi daerah sana petuanannya apa, misal gurita raksasa, atau di daerah sana petuanannya apa, kucing apa gitu, ada Pak di sana itu Pak. Buaya itu banyak sekali di sana Pak. Kayak kalau di Jawa ini pedanyangan gitu ya? Danyang gitu, danyang. Makanya kan untuk orang-orang Kepulauan Aru ini kalau pas di laut Pak, itu mereka punya keyakinan untuk tidak menyebut gurita seperti itu. Karena gurita ini dianggap juga sebagai untuk orang-orang daerah petuanan Pak. Gitu. Gurita itu tidak boleh. Gitu. Saya banyak sekali Pak cerita, tapi yang paling berkesan itu. Terus ada satu lagi Pak yang saya ingin ceritakan di sini. Itu siang hari, terjadi di siang hari. Kebetulan kita ini kan, saya ini kan hobi mancing, hobi mancing. Nah, saya ditanya sama adik-adik saya, abang mau mancing? Iya, abang mau mancing. Kita cari umpan dulu bang. Gitu. Jadi mancing ikan kan umpannya juga ikan Pak.
Jadi kan kita jaring dulu ikan yang kecil-kecil itu. Buat umpan. Nanti kita potong-potong buat mancing. Nah, saat itu kita mau cari umpan. Pergilah kita ke satu tempat, pergi. Nah, saat itu anak-anak ini carinya ikan yang kecil-kecil di pinggir-pinggir itu kan pakai jala, Pak. Iya. Pakai jala. Karena saya ini tidak bisa pakai jala, akhirnya mereka berdua, saya kan 3 orang, yang 2 adik saya ini mencari umpan pakai jala itu, mencari ikan yang kecil-kecil. Nah, ketika saya ditinggal sendirian mencari umpan ini tadi, saya itu mendengar suara perempuan itu seperti menyanyi, Pak. Siang hari? Siang hari. Tapi suaranya bagus sekali. Tapi yang saya bingung ini bahasa mana yang lagu ini gitu loh. Karena terdengar jelas sekali di telinga saya saat itu. Saya bingung, ini antara bahasa daerah sini atau bahasa Belanda atau bahasa Portugis. Saya langsung ke arah situ, Pak, karena kan Kepulauan Aru ini kan yang pernah masuk ke situ kan orang Portugis, orang Belanda, ya. Gitu kan, Pak. Terus saya dengar karena di sana kan masih banyak anak-anak yang orang-orang yang keturunan Belanda, orang-orang keturunan Portugis, seperti itu kan banyak, Pak. Jadi saya pikir ini lagu daerah atau apa ya, gitu. Cuma saat itu saya seperti kayak terhipnotis gitu, Pak, dengan suaranya itu. Jadi saking indahnya itu sampai masuk ke hati, Pak, suara itu. Saat itu saya kejar suara ini, saya penasaran. Ini asalnya dari mana dan siapa yang bernyanyi, gitu loh, Pak. Nah, itu sampai akhirnya saya itu berjalan, tapi saya nggak sadar, Pak, kalau saya berjalan. Pokoknya saya inginnya mencari suara itu, Pak, karena saya tertarik sekali. Ini apa ya? Ini siapa yang menyanyi ya? Suaranya kok bagus sekali gitu loh. Tapi posisi di hutan atau di darat itu? Di pinggir pantai, Pak. Oh, kan pantai. Baru mencari itu tadi, umpan itu tadi, Pak. Adik-adik saya buang jala itu tadi. Nah, saat itu saya sadarnya itu, Pak, itu ketika adik-adik saya ini manggil saya, bang, mau kemana, Bang? Mau kemana, Bang? Begitu. Nah, saat itu juga tiba-tiba saya itu kayak sadar gitu loh, Pak. Yeah. Sadar, terus ternyata saya itu udah jalan sampai mendekati tebing, Pak. Oh, saya berjalan mendekati tebing. Jadi adik-adik saya ini panik melihat saya jalan sendiri, gitu loh. Karena kan saya nggak tahu wilayah situ, Pak. Yeah. Saya kan pendatang. Nah, sampai di situ, akhirnya kita pulang. Kita mau motong-motong umpan dulu kan, Pak. Kita pulang ke kampung. Sampai di rumah adik-adik saya ini, saya bertanya kepada orang tuanya mereka, ibunya adik-adik saya ini. Saya kan kalau manggil ibunya ini kan juga mama gitu kan. Yeah. Mak, saya tadi dengar suara orang nyanyi, Mak. Saya ceritakan apa yang terjadi ini tadi kan. Terus, wah, itu tadi abang jangan sampai mengikuti suara itu. Itu namanya sika. Gitu. Sika itu kayak. Jadi itu tadi danyang. Danyang. Jadi danyang. Tempat itu danyangnya itu sika. Mereka bilang tempat itu petuananya itu sika namanya. Gitu loh, Pak, sika. Terus itu nanti abang kalau ketemu sebenarnya itu wujudnya itu kucing. Wujudnya kucing tapi besar gitu loh, Pak. Kucing tapi besar. Itu memang tempatnya di situ, Bang. Gitu. Nah, dari pengalaman saya ini, di situ saya juga dapat hikmahnya, Pak. Intinya mungkin juga bermanfaat untuk pemirsa Jos Bloko Misteri. Jadi dimanapun tempatnya, orang itu punya adat dan aturan masing-masing. Jadi dimanapun kita berada, mari kita sama-sama menghormati, menjaga sopan santun. Itu yang terpenting, Pak. Dan kita hindarilah untuk punya niatan-niatan yang tidak bagus. Karena mau percaya atau tidak, tapi ternyata ya apa yang saya alami seperti itu, Pak. Makanya saya bilang tadi, setelah kejadian-kejadian yang saya alami ini, saya punya gagasan untuk membuat
salah satunya channel ini. Channel Jos Bloko Misteri ini. Gitu, Jadi gini Pak. teman-teman, dari pengalaman Bang Happy yang waktu itu ada di Kepulauan Aru di daerah Indonesia Timur, hampir tiap hari Bang Happy ini menemui kejadian-kejadian ganjil yang tadi sempat diceritakan Bang Happy di channel ini, dan gagasan untuk membuat channel misteri ini juga salah satunya dari gagasan Bang Happy ini. Betul. Pesannya untuk teman-teman yang ada di luar sana Bang Happy untuk channel Ya, Jos Bloko itu Misteri. tadi. Jadi kita ini harus menjaga kesopanan, menghormati dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita injak, dan kita harus menjaga sopan santun. Ibarat di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Ya. Gitu teman-teman, tetap pantengin terus channel Jos Bloko Misteri dan selalu berikan komentar-komentar yang asik. Banyakin komentar di bawah, request teman-teman tentang cerita-cerita misteri selanjutnya akan kita share langsung di channel Jos Bloko Misteri. Salam Om Miris obrolan misteri Jos Bloko Channel.